Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 2 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghentar kita selama 2 hari, kita memasuki di hari yang kedua di bulan Desember. Terus kita minta Tuhan, kalau Tuhan izinkan sampai akhir Desember tahun 2022, terus dan kita memasuki 1 Januari 2023, kita dipelihara sama Tuhan. Kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2022, nanti ibadah terakhir tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023 bersama dengan Tuhan. Biar kita mempersiapkan hari demi hari, kita melangkah makin dekat dengan Tuhan. Karena Dia Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Dia Bapa kita. Dia sentral hidup kita. Dia atas segala hal. Oh, haleluya. Sukacita saya selalu bersama Yesus. Ini terbukti nyata dikenapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 17-14 bahwa kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Ya, di dalamnya ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saya mau baca supaya tidak salah omong saudara. Ya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan masalah makan minum jasmani, bukan masalah duniawi makan minum ini, dengan bicara di kedagingan saudara. Ya, tiap hari, tiap saat saya bersama Bapak Ibu selalu makan, minum daging. Kalau tidak makan, tidak minum, haus, lapar. Tapi besok di surga bukan makanan minuman daging jasmani, tapi kecuali lapar kan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sumber kebenaran akan memberikan makanan kita. Haleluya. Karena di dalamnya dikatakan adalah tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oh, sukacita saudara. Terbukti nyata saya dipelihara sama Tuhan bersama keluarga. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sama Tuhan. Sukacita di dalam Dia Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan turun menyertai kita. Mari kita bukan rugi besar, untung besar kita bersama Yesus. Sungguh seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi, semua aku anggap sampah karena Kristus. Kemuliaan Tuhan dibandingkan kesengsaraan ini tidak sebanding, jauh lebih mulia. Sengsara dunia sifatnya sementara saudara. Ya, ada harga yang dibayar, itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita damai dari Tuhan Yesus, luar biasa. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan sungguh-sungguh, kita mau hidup sungguh-sungguh, tinggalkan keadaan dunia ini Bapak Ibu. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2, itu dikatakan salah satu malaikat dari 7 malaikat berkata, mari, di situ ada pelacur besar, di mana penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wow, saudara. Berarti dosa zina di situ. Ternyata kalau manusia-manusia yang jatuh di dalam dosa zina, ada bosnya zina. Itulah pelacur besar yang ada dalam Alkitab. Oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan iblis, nanti dekat dengan iblis itu saudara. Ya, pelacur besar itu. Pantasan banyak orang yang jatuh di dalam dosa zina, perselingkuhan, pornografi. Ternyata ada bosnya itu, bapaknya ada itu, si pelacur besar itu. Nanti kita baca. Oleh karena kalau kita sudah dapat firman Tuhan ini, mari kita jauhi dan perkara-perkara duniawi. Jauhi dengan pelacur, jauhi dengan artinya perbuatan-perbuatan zina maksud saya ya. Perbuatan-perbuatan zina, pornografi, ya pikiran-pikiran kotor, perselingkuhan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Karena kalau kita masih melakukan itu, berarti kita dekat dengan pelacur besar itu, si iblis itu nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari kita dekat dengan sumber kehidupan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, supaya kita putih bersih seperti salju. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama ini. Saya sudah katakan 61 tahun yang lalu, waktu saya usia 5 tahun, usia saya kan 66 tahun, sudah tahu lagu ini. Minta sama Tuhan, basuh hidupku oleh darah-Mu yang suci dan oleh firman Tuhan. Oh, tidak bersih, haleluya, bahkan
bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku, haleluya, hingga ku dapat selamat. Amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu Yesus hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, jadikan hamba rumah-Mu. Amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan. Kuduskan telinga kami, pikiran dan hati kami, tubuh jiwa roh kami, basuh dalam darah-Mu Yesus. Oh, dan bersih, haleluya, bagaikan salju. Amin. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, hilafku, ampuni Bapa. Basuhlah semua dosaku Tuhan Yesus, hingga hidupku suci, putih, bersih di hadapan Engkau. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesusku, Juru Selamatku. Terima kasih. Malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Bapak Ibu kami semua, anak-anak-Mu semua diberkati dalam nama Yesus. Urapan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 2 Desember tahun 2022. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua, kita terlebih dulu datang kepada Tuhan, berdoa dan baca Alkitab, supaya kita senantiasa di dalam persekutuan ilahi, supaya kita dibasuh selalu oleh darah Yesus. Karena pada waktu Bapak Ibu bekerja, berjumpa dengan dunia ini, mungkin di kantor, mungkin dengan rekan bisnis atau pelayanan, mungkin salah ngomong, mungkin ribut, emosi, sudah melanggar firman Tuhan, ya. Maka lewat itu dengan firman Tuhan kita minta ampun, supaya kita bertobat, selalu diputihkan sama Tuhan, dibersihkan, dibentuk, ranting-ranting sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan, supaya demikian hidup kita makin hari dibentuk sama Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, kitab Wahyu. Di kitab Wahyu sudah saya katakan tadi dengan tema, salah satu malaikat dari 7 malaikat berkata, pelacur besar dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Coba kita lihat, ya, kita baca sekarang. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita bersama, supaya senantiasa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadamu, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat yang kedua yang terakhir. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup saya, pelihara Bapak, Ibu, Saudara semua, sudah membaca Alkitab dari sejak 1 Januari tahun 2021. Kalau Bapak, Ibu dengan setia mengikutinya, dari 1 Januari 2021, baca waktu itu Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 sampai 10 tentang silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terus setiap malam kita baca firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita sudah di bulan Desember ini tanggal 2.
Ya, tahun 2022 sudah baca kitab Wahyu pasal 17. Terus kita lakukan sampai nanti kitab Wahyu pasal 22 sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini anugerah Tuhan yang besar. Kalau perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 terus tentang penciptaan Tuhan. Terus kita lakukan, kita baca dengan penuh kesetiaan. Setiap pagi baca perjanjian lama, berurutan Bapak Ibu, berurutan. Supaya nanti ada bukti nyata, de facto dan de jure. De facto fakta, de jure hukum Tuhan. Nah, ya, ada vertikal, ada horizontal. De facto horizontal, Bapak Ibu bisa lihat yang saya kirim. Baik dulu, awal-awal saya tidak kirim pakai YouTube, soalnya kalau saya belum mengerti waktu itu dengan YouTube. Ya, siap bagi dengan manual, pakai WhatsApp. Tapi ada bukti, sampai sekarang masih ada catatan di saya. Kalau Bapak Ibu ada mau minta dari saya, 1 Januari 2002 masih ada Bapak Ibu, saya simpan. Karena saya simpan firman Tuhan di HP saya. Ya, terus puji Tuhan, ya, terus akhirnya diproses sama Tuhan, bisa masuk ke YouTube. Sampai sekarang ini anugerah Tuhan. Terus berurutan. Yang penting mari Bapak Ibu, jadilah anak-anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang setia, cinta Yesus. Karena nanti kelak ada kedatangan Tuhan murkala untuk dunia akan hancur. Lihat ini Saudara. Ya, jelas terbukti. Kalau di antara saudara-saudara kita, ya, mereka yang jatuh di dalam dosa, kepelacuran, mohon maaf ya, ke pornografi, ya, perselingkuhan, perjinan. Ternyata ada bosnya, Saudara. Ini pelajar besar Wahyu 17 ini. Mari ke sini, kata malaikat itu. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Wow, inilah air bicara kehidupan. Jadi ternyata manusia penghuni di bumi ini, ya, dia yang kedua. Banyak jatuh, raja-raja, semua pejabat-pejabat banyak, Saudara, yang saya dengar itu. Ya, kalau tugas di daerah, datang ke tempat, mohon maaf ya, ke kelemahan wanita-wanita seperti itu, susah, itu jatuh di dalam dosa, dosa perjinahan, dosa pornografi. Ternyata ada bosnya di sini, lihat ini pelacur besar itu, ya, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ini anggur percabulan, anggur dunia, bukan anggur dari Tuhan Yesus. Ini anggur daging, daging kedagingan, hawa nafsu, anggur dosa. Nanti akan dihancurkan sama Tuhan. Ya, percabulan ini kalau kita lihat ini, ya, tidak masuk di dalam kerajaan surga, Saudara. Kalau kita lihat di Galati, ya, pasal 5, buah-buah kedagingan itu yang disebut pertama percabulan, Saudara. Coba saya mau baca. Ya, ini di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ya, mari saya mau baca ya, kitab Galatia itu pertama kali, ya, buah-buah kedagingan pertama kali itu disebut percabulan. Mari kita buka ya. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, nafsu, dan seterusnya di sini. Pertama kali sudah disebut cabul, kecemaran, nafsu. Kan manusia memang banyak jatuh di dalam percabulan, di dalam perjinan, perselingkuhan. Termasuk saya banyak dengar juga, Saudara, ada hamba Tuhan jatuh di dalam LGBT, dosa zina, percabulan, pornografi, perselingkuhan. Ternyata ikuti daging dan ikuti iblis ini. Dengan dia, di ayat kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Tidak ada setia lagi dengan istri. Ya, mari Bapak Ibu, melalui firman sudah dibuka. Termasuk bapak-bapak semua, mari kita mau hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mana bisa damai kalau orang jatuh di dalam percabulan. Dengan istrinya pasti ribut dengan istrinya. Maka dikatakan berusahalah damai dengan istri. Kalau damai dengan istri, damai dengan Tuhan. Tinggalkan percabulan. Tinggalkan perjinahan. Tinggalkan hidup dalam dosa. Jangan. Mari kita mau hidup kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kelemahan yang ada, bapak-bapak khusus yang dalam pornografi, ya, silakan kalau mau Bapak Ibu, mau Bapak yang mau curhat dengan saya bawa di dalam doa. Saya akan tumpangkan tangan nanti. Dalam nama Yesus, dosa cabul, dosa zina, dosa pornografi, semua dilenyapkan dalam nama Yesus. Tapi hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tadi bicara, tidak bisa ketemu sama Tuhan, tidak bisa meluat Tuhan.
ketemu, melihat aja nggak bisa. Ibrani 12:14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Mau ketemu, nggak bisa, saudara. Melihat aja nggak bisa, apalagi ketemu. Ya. Dalam 1 Petrus dia katakan lagi, saudara. Ya, sebagai ayat terakhir yang saya mau baca nih. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu maha kudus. Mau masuk surga harus ada kekudusan. Persyaratan mutlak itu. Jadi kalau Bapak Ibu main dosa-dosa cabul, pornografi, tidak bertobat, bagaimana mau bisa masuk surga? Nggak bisa. Makin minta ampun sama Tuhan. Minta kelepasan dalam nama Yesus. Sudah saatnya. Usia kita makin bertambah. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan itu bisa dipanggil pribadi loh. Kalau di antara saudara-saudara semua ada seseorang main dosa-dosa selalu. Kalau Tuhan kesel, murka, Tuhan kan bisa murka. Ada kasih, ada. Tapi justru dengan kasih itu Tuhan hajar supaya bertobat. Supaya tidak masuk neraka, saudara. Supaya bisa masuk surga. Oleh itu sesuai dengan pujian, mari kita mau hidup di dalam putih bersih seperti salju. Tuhan memberkati kita semua. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju. Mari bapak-bapak semua yang masih punya kelemahan, minta kelepasan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan istri, anak-anak, cintai istri. Istri itu dari Tuhan. Tuhan ciptakan istri sebagai penolong. Mari kaum bapak-bapak, saya juga sebagai bapak, bertobat dalam nama Yesus. Tinggalkan dosa cabul, dosa pornografi, dosa zina, perselingkuhan. Putus dalam nama Yesus. Berdoa sama Tuhan. Cara Tuhan yang sempurna akan menguduskan kita. Karena firman Tuhan, kuduslah kamu, karena aku kudus. Tuhan memberkati. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Komit dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan dengan Tuhan. Dengan istri saling sayang, mesra, cinta, dan keluarga anak kita semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.